dipilih Tuhan untuk memuji Engkau. Mari semua jemaat Tuhan, GKPPNS lebih tinggi memuji Tuhan, lebih tinggi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita dipilih semuanya dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya sekarang bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya, sampai selamanya. Dia berharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namanya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita dipilih untuk mengabarkan Injil Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan, amin, perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit. Yesuslah Raja pemenang. Sama-sama katakan, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam jiwa. Kekal mulia namanya Yesus Tuhan. Kekal mulia namanya Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, kekal mulia namanya Yesus Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersyukur ya Bapak Ibu, kita pagi hari ini bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Katakan dulu kanan kirinya, kamu luar biasa. Luar biasa ya, memuji Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu, amin. Kita mau lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Kita mau menghampiri tatanya yang kudus. Amin. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena gagah kita, karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih kasih kesehatan, Tuhan masih kasih tubuh yang kuat untuk kita bisa datang pada Tuhan. Karena itu kita lebih lagi mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mulut kami Tuhan, kami gunakan untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kami percaya, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau
masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Di dalam Engkau kami menerima pengharapan. Harapan kami hanya Engkau Tuhan. Sungguh indah bersama. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya
Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari kita bersyukur karena hari ini yang menyampaikan firman Tuhan bukan saya, tapi mari sambut, kita undang sekali dengan tepuk tangan yang meriah. Sama Ibu. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi apa siang nih? Pagi masih. Iya, masih pagi ya. Kalau udah jam 10 kan, kalau di sekolah kita diajarinnya sudah siang ya. Jadi selamat pagi menjelang siang. Oke, hari ini bahasnya dari Becoming ya, Becoming Deeper in Hope. Ini satu seri ya, Bapak Ibu ya. Kalau sebelum-sebelumnya ada sebelum ini minggu-minggu lalu bahasannya yang semakin mendalam. Iya, semakin mendalam. Saya dengan sengaja cari gambar pohon ya. Pohon kalau makin besar biasanya apa yang perlu makin dalam? Akarnya ya. Kalau tidak besar akarnya, tidak dalam, bisa besar nggak pohonnya? Tidak ya. Sama seperti bangunan ini ya. Buat saya dari Jakarta, di Jawa, jarang kami lihat gedung yang dia bangun tinggi-tinggi. Ini kan cukup tinggi ya. Ini atapnya tinggi ya. Nah, untuk bisa begini juga pasti pondasinya harus dalam ya, harus kuat. Bukan cuman kuat tapi juga perlu dalam gitu ya. Tidak bisa cuma setengah-setengah. Kalau kita lihat Becoming Deeper in Hope. Ada yang tahu kata becoming? Menjadi ya. Becoming itu menjadi. Misalnya ada ini namanya siapa nih? Apa namanya, Bang? Tian. Tian. Tian hari ini seorang apa? Anak-anak ya. Anak muda. Nah, dia akan becoming. Udah SMP. Oh, sudah SMP. Tian sudah SMP. Nanti akan becoming menjadi habis anak-anak pemuda ya. Pemuda. Habis pemuda dewasa. Jadi laki-laki dewasa. Itu becoming ya. Ada prosesnya. Atau kalau paling gampang proses metamorfosis, ada yang ingat? Kepompong. Nah, dari apa dulu dia? Ulat. Dari ulat jadi kepompong, lalu jadi kupu-kupu. Berubah bentuk ya. Tapi makhluk yang sama gak? Sama ya. Tetap Tian pun nanti besok jadi Bapak Tian ya. Sekarang adik Tian, besok jadi Bapak Tian. Oh enggak, besok kakak Tian dulu. Abang Tian dulu, baru nanti Bapak Tian ya. Becoming ya. Becoming itu seperti itu. Sama seperti pohon, mulainya dari benih ya. Dari biji ya. Ada yang benih, ada yang biji. Lalu waktu dia mulai muncul sedikit, kita sebut apa? Tunas. Lama-lama akarnya makin dalam, terus dia tumbuh jadi pohon ya. Oke, kalau sama saya kita banyak interaksi aja ya, Bapak Ibu ya. Bayangkan aja seperti di kesan ya. Jadi bukan resmi seperti di khotbah minggu. Kita tidak perlu jadi terlalu formal ya. Silakan Bapak Ibu nanti jawab aja. Saya mau Bapak Ibu juga terlibat ya di dalam apa yang akan kita pelajari bersama. Di sini kan temanya adalah semakin akrab dengan Kristus, pengharapan yang semakin mendalam. Nah, ada macam-macam. Kemarin saya lihat ada iman, ada kasih, ada kemurahan hati, kerendahan hati. Lalu hari ini pengharapan. Terus tadi juga Ibu Inov juga sudah nyanyikan ya, pengharapan ya. Harapan kita hanya di dalam Yesus ya. Tapi apa artinya itu pengharapan di dalam Yesus? Saya mau kita baca, tapi sebelum itu wah ini ada dua kubu ya, tapi yang sini lebih banyak nih. Ada baris kiri, baris kanan. Gak apa-apa. Saya mau Bapak Ibu dengan sebelahnya aja. Jadi satu baris dengan sebelahnya ya. Masing-masing baca satu-satu. Nah ini yang sekolah minggunya lulus siapa nih? Ingat? Tahu gak ini? Saya mau bahas apa ini? Kalau lihat gambarnya. Ini ada saudagar. Ada saudagarnya ya yang duduk di meja. Di sini juga ada yang lagi bagi-bagi. Zakheus ya? Bukan. Yang sini dia bagi apa itu? Talenta ya. Talenta ada yang dikasih
5. Terus 3. 2. 1. Satu lagi. 1. Kalau yang satu lagi, ini perumpamaan apa? Agak gelap ya gambarnya nanti, kalau mau dibagi udah kasih terang. Itu orangnya lebih banyak. Ada satu macam lagi yang bagi-bagi juga. Adalah seorang saudagar. Perumpamaan Mina. Ya, dia bagi ke 10 hambanya. Oke, saya mau yang baris yang Pak Steven bacanya perumpamaan talenta. Ya, kalau yang baris adiknya siapa namanya deh? Oh Tian. Oh ini kamu yang kakak Tian itu. Saya pikir itu di belakang dia. Kakak Tian yang sudah, kakak Tian yang sudah, abang Tian yang sudah SMP lah. Ya, yang di barisan Tian bacanya perumpamaan Mina. Sama. Di sini barisannya Ibu Ino bacanya perumpamaan talenta ya. Perumpamaan Mina aja deh, perumpamaan Mina. Terus baris yang di dekat tembok bacanya perumpamaan talenta ya ibu-ibu ya. Oke, silakan dibuka Alkitabnya. Siap. Dibuka Alkitabnya. Kami Lukas 19. Ya, Ibu yang baris Bu Ino, Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Ibu-ibu. Barisan saya Lukas 19:11. Barisan Bapak talenta Pak. Bapak Matius, saya Lukas. Ya, biar nggak barengan. Matius ya. Amin. Pokoknya sama sebelahnya jangan samaan. Iya. Kalau bingung. Ya, udah. Sudah buka? Sudah dong. Ya, silakan dibaca. Sama-sama. Nggak usah, dibaca dalam hati dulu. Bacain. Siap. Nah, ini baru kita diskusi. Ini namanya kelompok penemuan kebenaran atau Discovery Bible Study. Belajar Alkitab sampai menemukan sesuatu. Saya kasih waktu 5 menit ya, Bapak Ibu baca ya. Kalau sekolah minggunya lulus biasanya hafal.
Sudah? Sudah selesai? Kalau sudah, saya mau Bapak Ibu saling ceritakan ke teman di sebelahnya. Teman di sebelahnya. Apa tadi yang dibaca? Yang baca talenta, ceritakan tentang perumpamaan talenta dan sebaliknya. Coba ambil waktu semenit. Gantian. Kalau tidak ada kawannya mulai bertiga. Apa yang didapat tadi? Ayo ibu yang di belakang juga silakan diskusi sama teman sebelahnya. Percayakan 5 ya, oleh laba 5. Itu juga yang 2. Yang 5 ini ketemuannya juga diberi sekali berbuat dia ikhlas sekarang bos dia yang kedua juga itu ya kan dia oleh laba kemudian lain dia awalnya masuklah dan kemudian ketiga nih yang sudah terjadi keluar banyak alasan ya, tiga ini banyak alasan ya, kalau kita kenapa memungut di tempat nggak mana tidak kusembunyi nanti nih ini sekarang kembali ini masa sih kembali sekarang puasa di marah udah tahu kan nanti ini ya salah orang dari akhirnya yang satu tadi di akhir pada orang yang sudah punya yang 5 jadi dia kamu satu saat ini orang 10 kenapa? Terus bilang salah satu orang ini makanya sudah diberi sehingga ya berlimpah tapi saya tidak punya iya Sudah? tahu berapa minat Siapa berani ceritakan dengan kata-katanya sendiri? Mau coba, kakak? Anggi Kalau saya tahu namanya, saya panggil namanya. Saya Bu Esti semangat banget ini. Oke, Bu Esti mau yang Ibu Esti baca yang mana? Yang talenta atau talenta? Talenta, boleh Ibu kasih cerita. Mic-nya mana tadi? Ya, singkat jelas padat aja. Tidak usah persis kayak di Alkitab ini, bukan menghafal.
tapi memahami kisahnya. Ada siapa di situ, apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi. Raja. Ayo kita dengerin Ibu siapa tadi? Ibu Esti. Ibu Esti, silakan Bu Esti, Mama Esa. Ayo, apa yang Ada apa? Ada kisahnya aja, ceritanya apa? Ada yang Ada orang, dikasih 10 mina. ada tuannya. Ya. Ada seorang tua Ah. yang mempunyai pembantu ya. Tuannya mau ngapain? Tuannya ngasih Mau kemana dia? Mau ngapain? mau pergi. Mau pergi. Ya, mau pergi ke Ah. luar negeri lah ceritanya. Ya. Di luar negeri. Tapi dia mempunyai pembantu. Ya, Kasih apa tugas sama bapaknya? pembantu ini. Satu, dia raja seorang tuan ini memberikan ke pembantunya 5 talenta. Ya, yang dikasih 5. 5 Terus? talenta. Yang satunya lagi 2 talenta. Oke. Yang satunya lagi 1 talenta. Sedangkan yang 5 ini Terus tuannya balik ya? tuannya balik Balik. dan menagih talenta yang diberi tugas tadi. Katanya sama yang mempunyai 5 talenta, mana tugasmu ini tuan? Saya memberikan juga 5 talenta yang diberikan tuan itu, katanya gitu. Yang satunya lagi 2 talenta ini juga tuan. Jadi berapa? Talenta yang diberi tetap juga 2. Jadi 4. 4. Ya. Yang satunya lagi yang punya 1 talenta yang dikasih sama yang satu tetap apa dia? Ditanamnya talenta itu. Ditanam aja di tanah ya. Nggak diberitahu sama tuannya talenta itu bahwa dia, karena katanya dia mempunyai sifat gimana ya aku bilang. Aku takut ya. Iya, aku takut karena tuanku jahat ya, dia bilang ya. Tuan yang jahat ya. Ya. Apa yang dilakukan tuannya sama yang mendapatkan 5 talenta, 2 talenta? Tuannya bilang apa? Dikasih pujian. Dikasih pujian ya. Oke. Kalau yang 1 talenta? Tidak. Tidak. Dia tidak jujur. Tidak jujur ya. Kamu hamba yang Iya. jahat dan Malas. males ya. Iya. Padahal talentanya nggak hilang loh ya. Oke, terima kasih Ibu Esti. Oke. Satu lagi yang perumpamaan Mina. Siapa berani? Abang di belakang berani. Siapa? Ayo, kasih cerita bang. Bang Mina. Nah. Bopo. Oh, Bang Dani. Oh, Bang Dani. Ayo Bang Dani. Saya tahu kalau udah ngeliatin saya pengen ngomong biasanya. Oh iya. Kalau nunduk tuh ini semua takut ditunjuk. Iya. Silakan. Yang Mina. Seorang bangsawan pergi ke negeri jauh Ya. untuk dinobatkan menjadi raja. Lalu memberi 1 mina kepada 10 hambanya dengan 1 memberi berapa mina dia? Gak usah lihat bang, gak usah lihat. Abang ingetnya apa? Memberikan 1 Ya, mina. dia panggil berapa orang? 10. dia panggil 10. 10. Terus dia kasih berapa? Masing-masing 1. Masing-masing 1. Nah ditulis sih, tapi dia kasih 10 mina juga ya. Iya. Asumsinya masing-masing 1 ya. Terus Hambanya menyembunyikan mina karena takut minanya diambil dan itu yang terakhir ya, itu yang terakhir. Apa yang terjadi? Terus si saudagar ini kemana? Pergi. Pergi ya dia ya. Habis dia pergi, Pulang balik. balik. Jadi raja. Nah, kalau habis dia balik lalu Lagi tuh. habis dia balik Laporan hamba-hambanya. dia panggil ya 10 hambanya itu. Habis dia panggil, yang pertama datang. Apa yang dia bilang? Apa yang terjadi? Yang bisa mengembangkan. Ada di ayat 16. Iya. Mm-mm. Tentu. Ya, yang pertama balik, apa yang terjadi? Ya, ini Bantu ya. Bantu Iya. Anggi bantu. apa yang terjadi? Orang yang pertama Menghasilkan 10 mina. dapat 10 mina lagi, menghasilkan. Lalu ada siapa lagi datang? Yang kedua menghasilkan 5 mina. Menghasilkan 5 mina. Lalu Yang ketiga menyimpan dalam sapu tangan. menyimpan dalam sapu tangannya.
apa yang tuannya lakukan terhadap hamba-hambanya yang pertama dan kedua? Diberikan 10 dan 5 kota. Wah, diberikan 10 dan 5 kota. Sama-sama dipuji ya. Ya, apa pujiannya? Baik sekali hambaku yang baik dan setia. Kamu sudah setia perkara kecil, sekarang akan kupercayakan perkara yang lebih besar. Ya. Lalu apa yang terjadi sama hamba yang terakhir? Walau-walau tergantung tuannya ya. Yang terakhir bagaimana? Diambil yang punya dia, dikasih Diambil terus dikasih ke yang 10. Yang 10 udah punya 12 ya jadinya ya. Satu jadi 10 tambah 1 lagi. Oke, saya mau terima kasih teman-teman yang udah berbagi. Ini semua ada di Alkitab ya. Kita semua bisa ya. Itu caranya menemukan sesuatu. Mari kita temukan lebih lagi. Terus kalau yang namanya perumpamaan itu artinya apa sih? Ibarat itu apa? Beneran nggak? Dicontohkan, diilustrasikan, dibayangkan. Jadi ini beneran ada saudagar dan ada tuan nggak? Tidak ya, bukan itu ya maksudnya. Itu diibaratkan. Nah, kita mau belajar sebenarnya apa maksudnya. Dan Yesus suka sekali perumpamaan. Banyak banget ya perumpamaan-perumpamaan yang lain. Ini kan kita di tanah Sumatera ini banyak kenal dengan Melayu ya. Pantun, perumpamaan tuh biasa ya. Cerita ya, kisah gitu. Jadi sebenarnya apa maksudnya? Kita mau cari tahu. Oke, apa persamaan dari kedua perikop ini? Yang sama apa? Apa persamaannya, apa perbedaannya, dan sebenarnya ini bicara tentang apa sih gitu. Kita mau tahu itu. Apa persamaannya? Sama-sama diberi tanggung jawab. Apa lagi? Habis dikatakan tanggung jawab, ada tuan, ada raja. ada tuan atau saudagar ya, tapi ada juga Raja. yang dikasih siapa? Wartawan. Hamba, ada hambanya yang dipercayakan ya. Terus apa lagi? Sama-sama ada pujian dan Sama-sama ada pujian. Pujiannya kalau kita lihat ya, di perumpamaan talenta dipuji nggak? Wih, kamu lebih hebat daripada yang lain. Begitu bukan pujiannya? Enggak, pujiannya hamba yang baik dan setia. Hamba yang baik dan setia. Yang orang kedua, wah kamu kurang hebat dibanding yang pertama. Enggak ya, tetap hamba yang Pujiannya sama. baik dan setia, pujiannya sama. Apalagi ada lagi ya? sama-sama menghasilkan dan tidak menghasilkan. Ya, sama-sama ada yang menghasilkan dan juga ada yang tidak menghasilkan. Yang tidak menghasilkan bagaimana? Gagal kan dia? Diambil. Tapi dia bagaimana? Dia gagal atau bukan? Gagal itu apa sih? Tidak berhasil. Berarti sudah dicoba atau belum? Belum. Tidak berhasil. Kalau tidak berhasil tuh gagal. Mana? Kamu kelas berapa? Sudah 3 SMA. Jangan deh, kasihan. Kayak misalnya, jangan saya bilang naik kelas gitu ya. Tidak naik kelas 7 misalnya, dari kelas 6 ke kelas 7 tidak naik. Saya sudah ikut belum kelas 6-nya? Sudah. Tidak berhasil. Berarti sudah dicoba belum? Sudah dicoba tapi tidak berhasil. Kalau yang hamba yang ketiga ini bagaimana? Dia sama sekali Tidak mencoba. Ditaruh di mana? Tanam tanah. Satu di tanam, satu di sapu tangan, ya. Itu kalau Tuhan Yesus kasih perumpamaan, apa maksudnya? Kita coba cari ya. Ya, satu di tanah, satu di sapu tangan. Intinya disimpan. Kalau disimpan, dia coba nggak? Tidak. Dia bahkan tidak berdagang ya, tidak lakukan apapun. Ini sama-sama tidak mau melakukan ya. Yang pertama pujiannya sama. Tidak ada yang lebih hebat ya. Sama. Kalau yang perumpamaan Mina kan diberi kepercayaan lebih, tetapi sama-sama dipuji ya, pujiannya sama. Artinya Tuhan tidak melihat bukan masalah hasilnya, tapi masalah
kesetiaannya, mau coba atau enggak gitu. Pernah nggak ketemu orang yang tidak mau coba apapun? Nah, ada gitu. Kalau tidak mau dicoba sudah pasti gagal, sudah pasti gagal. Kalau dicoba mungkin berhasil, mungkin gagal. Masih 50-50 ya, orang bilang gitu ya. Cuma kalau di sini dari kemarin saya dari Medan, Siantar, kayaknya nggak ada yang gagal kalau di sini. Terobos terus. Lampu merah aja. Ya kan, terus aja diterobos. Sama-sama ujiannya sama, bukan masalah 5, 10, 2, bukan masalah itu ya, tapi ujiannya sama. Terus yang kedua, ada lagi hamba yang malas ya, tidak mau mencoba. Penekanannya di situ, tidak mau coba, baik yang dapat mina maupun yang dapat talenta. Dan yang ketiga, ini yang penting. Biasanya kita udah sibuk sama hamba ya, terus 5, 10, 2, angka semua yang kita pikir ya. Tapi ada satu yang paling penting sebenarnya. Ini kisahnya siapa? Sang tua. Kisahnya sang tua. Ini Bapak Pendeta jawab terus. Yang lain, ayo Bapak. Kisahnya sang tuan. Tuannya ngapain? Memberi. Ya, sebelum kenapa dia mau memberi? Dia mau Dia mau pergi. Dia mau pergi tapi akan kembali. Itu ngomongin siapa sih? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kan kita punya pengharapan di dalam Yesus saja ya. Dan Yesus akan kembali kan? Bukan cuma jadi nungguin Tuhan Yesus datang kan? Ada yang di sini diam-diam nggak makan, nggak mandi, nggak minum, nggak kerja, nggak sekolah, nggak mungkin kan? Kita tetap melakukan sesuatu ya. Gitu. Di sini penekannya ada Tuhan yang akan berpergian dan akan kembali. Kalau dilihat lagi, ini sebenarnya perumpamaan-perumpamaan diberikan sebelum Yesus diapain? Disalib. Waktu itu orang Israel kondisinya bagaimana? Ada yang tahu? Selain Bapak Pendeta, Ibu Pendeta? Diperbudak bangsa lain. Diperbudak, dijajah bangsa lain. Ya, terima kasih Bapak. Jadi bangsa Israel waktu dibilang ada raja yang akan datang, Mesias, sang penyelamat, juru selamat, apa di otak mereka? 17 Agustus 1945 mau apa? Mau merdeka. Terus dia pikir kerajanya akan gimana? Namanya raja itu gimana sih? Memimpin peperangan. Kalau perlu sakti ya kan? Gak bakal kalah. Diapain pun pasti kebal gitu ya. Taunya bukan kalah, disalib. Cara menangnya lain ya. Buat apa disalib? Menembus apa? Dosa. Tapi disalib Bapak, tetap dijajah sama itu Romawi. Jadi ditebus dosanya ditebus apa maksudnya? Merdekanya dari dosa upahnya mau. Jadi merdeka dari maut. Apa sih maut itu? Kematian apa? Kekal. Kematian kekal itu bagaimana? Selama-lamanya. Ya, selama-lamanya bagaimana? Terpisah apa? Terpisah dari Ibu Inov. Terpisah dari Tuhan. Emang sekarang kita terpisah atau enggak? Terhubung, ya. Ini perlu paham dulu, kita merdeka buat apa? Yes, gitu. Merdeka buat apa? Kalau kita terhubung apa bedanya? Dekat. Kalau dekat Ada relasi. Terus kenapa? Komunikasi. Ya, kalau ada komunikasi ada keintiman, terus apa dampaknya? Ya, kalau kenal terus kenapa? Hidup yang berubah. Berubahnya? Seperti Yesus. Seperti Yesus, bedanya apa jadinya? Ada hidup yang baru. Ada perjalanan bersama Yesus, ada perjalanan bersama Tuhan. Mesti ingat lagi ya, kapan penjatuhan manusia? Waktu makan buah terlarang, buah kuldi ya, kalau orang Melayu bilang ya. Waktu buah terlarang itu dimakan, apa yang terjadi? Tahu yang baik dan buruk. Tahu yang baik dan jahat. Yang jahat. Tapi habis itu jadi apa?
Malu, takut. Takut, malunya kenapa? Karena mereka sudah Telanjang. membuat dosa. Tadinya kan dia telanjang kan? Iya. Tapi dia Itu semua binatang dia telanjang kan, gak ada yang pakai baju kan, kecuali itu ya anjing-anjing sekarang di rumah ya. Tapi Dia tahu kan. hubungan rohaninya terputus. Apa buktinya? diusir. Diusir atau enggak? Ayo. Takut. Dia nggak diusir. Takut menyapa Allah. Takut menyapa Allah. Itu kayak main kotak umpet ya. Iya. Adam dan Hawa ngapain? Sembunyi ya. Sembunyi. Tapi waktu ditanya, Adam, di manakah kau? Sembunyi. Takut dia. Sekarang gini, Tian ini adanya siapa? Tian Tian. Oh, Tian juga. Tian Junior. Ya, Tian Junior. Tian Junior kalau sembunyi dicari sama kawannya, kamu nyaut gak? Kamu bersuara gak? Tidak ya, diam-diam ya, tutup mulut ya. Tapi Adam bilang apa? Aku takut. Telanjang. Ya, jadi aku sembunyi ya. Itu dia lagi sembunyi atau enggak sebenarnya? Enggak. Apa yang akan terjadi kalau dia keluar? Ayo ketangkep gitu ya. Orang main petak umpet. Bukan. Apa yang akan terjadi kalau dia keluar? Kalau mereka keluar, Ya ditanya Tuhan. ditanya Tuhan. Di balik semak-semak juga ditanya Tuhan. Tuhan itu sifatnya apa? Maha tahu, tahu ada di balik semak-semak. Maha apa lagi? Semuanya Maha semuanya ya apa? Adil. Maha adil, oke. Apa lagi? kasih. Maha kasih. Ada satu lagi. Pengampun. Maha kuasa, maha pengampun, maha Kudus. kudus. Kalau maha kudus itu gimana sih? Suci. Sama Bisa nggak Adam dan Hawa berhadapan sama Tuhan? Tidak. Kenapa? Apa yang akan terjadi? Kenapa? Tidak bisanya kenapa? Mereka melanggar perintah. Ya, sekali mereka berhadapan dengan Tuhan, apa yang akan terjadi? Mati kedebuk, mati ya. Putus nyawa, putus napas, mati. Makanya mereka sembunyi di balik pohon, semak-semak itu ya, di balik dedaunan. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Ambil hewan. Tuhan kasih hewan, terus kasih apanya? Kulit hewan. Dari kulit Hewan. hewannya, dari kulit binatangnya. Habis itu Tuhan bilang, kamu pergi ke bumi ya, yang Bapak bilang diusir ya. Jadi sebenarnya dia diusir atau enggak? Diusir. Kalau dia di situ terus apa yang terjadi? Adam dan Hawa. Habis nanti kambing dombanya ya. Tiap hari harus bikin pakaian. Bapak Ibu paham ya? Sejak saat itu manusia tidak bisa lagi berhadapan dengan Allah. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Tadinya kita kudus gak? Ya, tadinya kita kudus waktu diciptakan. Tetapi ketika jatuh ke dalam dosa, iya kan, makanya kan kita suka pikir dosa tuh buat jahat atau segala macam. Tapi dari akarnya nenek moyang kita pun sudah jatuh ke dalam dosa. Dan hanya dengan bagaimana kita bisa kembali berhubungan dengan Allah, berelasi intim, menerima Yesus sebagai juru selamat. Apa yang Yesus lakukan supaya dia menebus kita? Di mana? Di kayu salib. Pengorbanan Yesus banyak ya, tapi pengorbanan yang mana bikin dosa itu tertebus? Waktu di kayu salib. Eli nama sahabat kami itu kan. Habis itu dia, ayo enak pol. Apa yang Yesus lakukan? Dia menyerahkan nyawanya. Habis itu langit gelap. Terus apa yang terjadi? Ada gempa bumi. Bait Allah terbuka. Bait Allahnya atau apanya bait Allah? Tirai. Tahu tirai? Bisa. Ya, apa sih pemisahnya tuh kayak apa Ruang tirainya? kudus, maha kudus. Ruang kudus, ruang maha kudus. Tirainya seperti apa? Kayak hordeng kita? Hah? Kayak hordeng kita? Enggak. Tirainya tuh kayak gimana tahu gak? Besar, tebal, tinggi, besar, tebal, terbelah dari atas ke bawah. Itu memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Ada siapa di ruang maha kudus? Hanya ada Allah dan imam yang terpilih yang tinggi. Hanya ada Allah, ada tabernakel Musa itu ya. Terus siapa yang bisa masuk?
Ada imam yang imam yang tertinggi. Iya. Saya kurang tahu detailnya, tapi imam yang dipilih ya. Kira-kira kalau dapat pilihan mau masuk, apa yang harus mereka lakukan? Mencucikan diri. Terus gimana peralatannya? Kakinya ada yang tahu nggak? Kakinya harus diikat. Diikat pakai apa? Ini belajar kitab suci nih. Diikat pakai kerincingan. Tahu anak-anak kalau masih kecil Oh iya, supaya tahu kalau dipakai masuk, kerincingan ya. di kaki. Biar apa sih? Biar tanda kalau berjalan. Tahu ya anaknya kemana ya? Iya. Ya kan, bukan buat gaya-gayaan doang loh. Kalau bangun tahu nggak? Iya. Wih, kerincing-kerincing bangun tuh anak gitu kan. Iya. Selain nangis ya kan? Kerincing-kerincing. Jadi waktu imamnya masuk, kakinya diikat, dikasih kerincingan. Artinya waktu dia melakukan ritualnya, kedengeran nggak? Beneran. Cering, sering, sering, terus diam, nggak bunyi-bunyi lagi. Apa yang terjadi? Biasanya di luar akan dia tarik itu talinya. Memastikan masih ada nggak? Masih hidup nggak? Karena sekali dia tidak kudus, dia berhadapan dengan Allah di dalam ruang Maha Kudus, dia akan mati. Jadi kira-kira akan jadi imam, dapat undian, apa rasanya? Seneng atau enggak? Stres ya, takut, karena dia harus jaga kekudusan. Hari itu, waktu Yesus menyerahkan nyawanya, tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Kira-kira apa yang terjadi di bait suci itu? Senang atau apa perasaannya yang di dalam? Panik ya, takut ya. Tapi ternyata nggak ada apa-apa. Sejak saat itu perlu tirai lagi nggak? Tidak. Hari ini Bapak Ibu, teman-teman saya, terus tadi siapa, Jufri ya? Siapa namanya tadi? Rifki. Oh Rifki, sorry ya. Cuma ingat R sama F-nya. Rifki, kita tidak perlu lagi berada di balik tirai ya. Bisa nggak kita datang sama Tuhan sekarang? Bisa. Bisa. Mati nggak kita jebret mati gitu ke depan? Enggak. Enggak. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Sampai hari ini masih ada nggak yang kasih korban? Ada nggak orang lain yang masih korban? Kasih Oh korban ada, hari ini? orang lain ada. Ya, demi mereka menebus dosanya. Satu kambing berapa orang, satu sapi berapa orang. Kalau di bait suci masih pakai merpati ya. Itu sebenarnya ritual yang dari zaman Alkitab itu pun. Tapi hari ini kita tahu kita sudah ditebus, diperdamaikan kembali. Allah kita Allah yang Maha Kasih. Dia memberikan Yesus sebagai korban penebusan. Itu korban agung ya, sekali selamanya. Tapi dia juga Maha Adil ya. Dia main hapus saja dosanya? Tidak ya, dia bayar. Tuhan bayar. Oke, kita balik ke sini. Ini persamaannya. Bapak Ibu, saya perlu tanam itu dulu, peletakan itu, supaya kita tahu apa sih maksudnya perumpamaan ini juga. Tadi perbedaannya, persamaannya. Sekarang perbedaannya apa? Dari jumlah ya, jumlah hambanya 1, 3, 1, 10. Apa bedanya? Dikasih Yang dipercayakan berbeda-beda. ya, yang dipercayakan berbeda-beda. Ada yang dikasih 5, 2, dan 1. Yang satu lagi 10 hamba 10 mina. 10 hamba 10 mina. Masing-masing 1. Yang balik cuma 3 ya. Jadi ada nggak yang gagal? Ada. Tapi mereka ya pasti sudah mencoba. Tidak dibahas ya. Ini perumpamaan. Tuhan cepat. Jadi ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Tapi kalau mina itu dikasih 1. Semua dapat sama ya. Jadi apa sih sebenarnya talenta itu? Apa mina itu? Ini kenapa perumpamaannya mesti 2 mirip-mirip? Dulu kalau saya bacanya cuma dengerin Pak Pendeta yang khotbah, saya pikir sama. Tapi ternyata beda. Talenta sama mina. Ini kalau dari arti katanya sendiri, talenta itu sesuatu yang dua-duanya alat ukur, tapi kalau talenta itu lebih besar. Jadi seperti ibaratnya kalau sekarang emas itu ada 34 kilo. Kemarin di Jakarta ada emas 70 kilo ya. Belum pernah saya lihat, cuma lihat di TV doang gitu ya, ada emas 70-an kilo. Kalau mina, dia lebih kecil.
yang biasa digunakan sehari-hari. Satu talenta yang besar, ada yang kasih 5, ada yang kasih 2, ada yang kasih 1. Kalau mina semua masing-masing dapat 1. Semua kebagian sama. Ini ngomongin apa? Kira-kira apa? Kalau talenta Bapak Ibu taunya apa? Wah, orang itu sangat bertalenta. Skill, kemampuan. Apalagi? Kesempatan. Ya. Misalnya, siapa yang sudah pernah ke luar negeri? Siapa yang sudah pernah ke Jakarta? Ada yang belum pernah ke Jakarta? Semua sudah pernah ke Jakarta? Tian belum kan? Ya. Tian. Nanti menyusul. Ya. Berarti ada yang punya kesempatan, ada yang tidak. Nah, itu kita ibaratkan talenta ya. Gitu. Tidak semua dapat, tapi ada yang dapat, ada yang enggak. Mungkin enggak ada yang sama sekali tidak akan pernah ke Jakarta. Mungkin aja, gitu ya. Tapi bagaimana dengan mina? Semua dapat. Di sini saya hitung ada sama saya ada hampir 30 orang. 30 mina juga. Masing-masing pasti dapat 1. Apa ya? Apa yang semua punya, baik pernah ke Jakarta maupun tidak pernah ke Jakarta? Kehidupan. Selama masih duduk di sini pasti masih ada kehidupan ya. Kita ngomonginnya kesempatan yang berbentuk kehidupan. Apalagi kalau tadi kita bahas penebusan Yesus, iman itu namanya kasih karunia. Sama nggak kasih karunianya? Sama. Ada yang dapat darahnya 5 liter sebotol aqua sedrigen? Ada? Enggak, sama ya? Sama nggak? Sama. Buat Tian Junior sama nggak? Sama ya Tian ya. Kamu dapat darah Yesus yang sama, penebusan kamu sama, ya kan? Siapa yang oma paling tua di sini? Opung? Dapat lebih banyak kah? Sama ya, sama Tian Junior sama saya yang dari Jawa pun sama. Ini ngomongin mina ya. Jadi kita mau bahas sebenarnya mina itu kasih karunia yang sama yang diberikan kepada kita. Ketika kita sudah di dalam Yesus, semua sama nggak posisi kita di hadapan Tuhan? Sama-sama apa? Dosa. Dan sudah ditebus Bapak. Jadi sama-sama mendapat penebusan. Jadi hari ini Bapak, saya, Ibu, Opung, Mama, sini panggil apa ya? Inang, ya kan? Kakak, Abang, bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan? Sama apa? Sama merdekanya, ya. Sama-sama punya hidup yang baru. Sama-sama sudah dibebaskan dari dosa. Jadi kalau dibilang, oh kamu banyak dosanya, bisa kita bilang gitu? Tidak. Namanya kita memperolok Tuhan Yesus ya. Kalau kita ngomong kamu banyak dosa, perjalanan pemulihan itu ceritanya lain. Lebih banyak bagasi masa lalunya. Kalau yang pernah berpergian, coba ini Mama nanti anaknya lahir, terus ada adiknya di bawah. Bawaan dia lebih banyak nggak? Lebih banyak. Tergantung kondisinya ya, gitu ya. Tapi posisi kita di hadapan Tuhan sama. Itu ngomongin mina. Di sini ada 28 orang, 28-nya semua punya posisi yang sama di hadapan Tuhan. Kita semua dapat satu mina, satu kehidupan. Selama masih tarik nafas, masih ada satu kehidupan ya. Sementara kalau talenta, saya lebih suka bilangnya sumber daya. Sumber dayanya berbeda-beda. Bapak Ibu pendeta pernah belajar di Bandung, punya kesempatan belajar di Bandung. Pak Pendeta Alex punya kesempatan belajar di, kamu pernah di Surabaya kan ya? Bapak ya. Nah, pernah di Surabaya. Surabaya itu di Jawa Timur, Bandung Jawa Barat. Beda jauh. Itu kalau naik kereta mau 8 jam juga. Lumayan dari Rantau sampai Medan ya. Ya. Kesempatannya berbeda-beda, sumber dayanya berbeda-beda. Tadi kalau dari perumpamaan ada yang dikasih 5. Nah, kalau saya dengar tadi Pak
Pak Roni cerita, Pak Steven bisa main apa aja, ya dari hanya saja tangannya 2 ya. Kalau ada Bapak Pendeta kemarin bisa main harmonika, bisa main gitar, sama bisa main drum. Dia main sekaligus 3-tiganya. Jadi kakinya di drumnya, drum bandnya, tangannya di gitar, mulutnya main harmonika atau harmonika ya. Nah itu gak tahu, tapi sekarang katanya udah gak sanggup, gak bisa konsentrasinya. Itu namanya talenta. Mungkin ada juga orang yang bisa, tapi dia tidak bisa 3-tiganya, atau dia cuma bisa 1, gitar saja. Saya tak 1 pun. Saya cuma bisa dengerin ya. Gitu. Talenta ini ngomongin kemampuan, waktu, kesempatan, macam-macam. Umur ada yang sama semua di sini? Beda. Kapan bertobat? Beda-beda semuanya. Kalau Tian Junior dari perut ya kamu bertobat ya. Tidak, nanti kamu bertobat bertemu dengan Tuhan secara pribadi ya. Kamu akui dia sebagai Tuhan kamu, bukannya Tuhan papa mama. Nah itu ada. Dari situ berarti minanya kita jalan ya, mina kita berfungsi. Minanya diberikan. Ada kesempatan. Saya mau cerita dari diri saya aja. Saya nggak mungkin berdiri di sini kalau saya tidak manfaatkan atau saya tidak berdagang seperti di kisah yang kita baca tadi soal talenta saya. Gitu. Talenta saya bahas soal kesempatan ya. Saya lahir dari keluarga berlatar belakang penyembah berhala. Saya bukan lahir di keluarga Kristen. Saya dan abang dan adik saya adalah generasi pertama yang kenal Yesus. Tapi saya ingat waktu itu saya bertanya-tanya waktu saya seumur Tian Junior. Kamu berapa tahun? Kelas berapa? Kelas 1 SMP. Ya, hah? Kelas 1 SMP. Oh dia SMP ini? SMA. Oh SMA, oke. Ya, lebih kecil dari Tian waktu itu. Saya masih SD, gitu ya. Tapi badan saya udah segede gini. Agak bongsor. Nanti kamu besar juga. Amin. Pasti. Ya. Tinggal tunggu waktunya aja ya kan. Laki-laki begitu. Nanti tahu-tahu kita ketemu lagi kamu sudah gagah perkasa ya. Ya udah jadi abang ya. Terus saya bertanya gini, kalau saya mati, saya kemana? Apa yang akan terjadi? Ada yang tahu itu wihara ngajarin apa? Reinkarnasi. Artinya apa? Lahir lagi. Kalau saya nakal di kehidupan ini, saya besok jadi kecoa, jadi binatang. Nerakanya ada 4 tingkat. Kalau saya baik, saya balik jadi manusia. Terus kalau saya lebih baik lagi jadi manusia, saya masuk ke surga. Tapi surganya ada 20 tingkat. Masih bisa turun, naik turun. Ya ini kan cuma 3 tingkat ya. Itu surganya 20-an. Atasnya baru nirwana yang terakhir. Dewi Kuan Im itu yang ibu-ibu di atas bunga putih itu. Dewi. Ya, Dewi Kuan Im yang bilangnya Kuan Im kan. Masih ada di level 20-an. Belum jadi nirwana. Siapa yang bisa ke nirwana? Hanya Budanya. Buddha itu manusia ya, bukan Tuhan. Buddha itu adalah orang yang mencapai kesempurnaan itu. Makanya dia masuk ke nirwana. Masalahnya Buddha itu harus laki-laki. Saya kan perempuan kan, ini yang diajarin di sekolahan ya. Lalu Buddha yang akan datang tuh yang gede, Maitreya. Siapa namanya? Siddhartha. Bukan, Siddhartha yang ganteng. Saya ingat gitu, smiling Buddha itu yang akan datang. Lupa saya namanya siapa. Tapi alirannya ada kan. Ini nggak tahu, lihat aja patungnya yang smiling, yang ganteng. Nah, yang nasional ya. Ya. Yang akan datang aja belum datang dong. Akan datang kan? Nggak tahu dia mau mesti mati berapa kali lagi ya reinkarnasi. Kapan giliran saya? Ya. Mana saya perempuan lagi? Saya pikir kan nanti jadi kecoa perempuan. Terus balik lagi. Ini kapan kelarnya gitu kan? Kapan selesainya? Tapi Tuhan baik. Tuhan taruh kekekalan di dalam hati kita. Ada ayatnya, nanti tanya Papen ya. Saya nggak hafal. Ya. Tuhan taruh kekekalan di hati kita untuk ngapain? Ini Bapak Ibu ngapain hari ini duduk di gereja? Mau cari Tuhan, kangen ya, mau mengenal. Rifki bisa duduk di sini karena mau mengenal. Ada
ada satu rasa yang Tuhan sendiri taruh. Karena kita ini dibuat pakai tangannya kan. Nih anak-anak nih, ini kangen gak sama ibunya nih? Ya kalau segini masih jelas ya. Siapa yang anaknya udah besar-besar? Pulang gak mereka? Pulang, karena mau kangen gitu. Apalagi kita kepada pencipta kita. Jadi dengan rasa itu saya mencari-cari. Percayalah, semua orang mencari. Makin rajin dia pergi ke kelenteng mana apa lagi? Masjid Sikh itu kan? Sek yang India. Pura ya? Apa sebutannya? Masjidnya India. Oh, masjidnya India yang masjid kelingnya. Itu mereka berarti punya panggilan ya, ketertarikan ya, kita bilangnya panggilan kan? Tapi sebenarnya kerinduan, kangen ya, nggak bisa dijelaskan pakai kata-kata. Kadang jadinya galak banget memang, ya kan? Karena mereka mau cari, kok nggak ketemu-ketemu, galak ya, gerah ya, udah nggak tahan. Nah, dari situ ada satu tetangga yang guru sekolah minggu. Nah, saya pertama kali dengar tentang Yesus. Waktu itu saya langsung pulang, saya kasih tahu abang saya, ini loh ceritanya, jawabannya loh. Saya kasih gini. Tapi abang saya kan lebih tua 3 tahun, jadi dia lebih bisa jawab. Langsung iman saya dipatahkan, kayak yang ditanam di pinggir jalan. Langsung dipatahkan. Oh, enak dong kamu. Lalu habis ini gimana? Nanti dosanya terus gimana? Saya tahu kalau saya seumuran lebih kecil dari Tian Junior, besok saya masih bikin dosa, saya masih melakukan kesalahan. Nah, akhirnya saya mencoba cari-cari jalan yang lain. Tapi Tuhan baik. Suatu hari abang saya itu bertobat, berubah 180 derajat. 180 derajat itu gimana sih? Beda arah, beda haluan. Pindah haluan ya, pindah haluannya gimana? Ke sini lagi? Enggak, itu 360. Itu 310, itu muter. Jadinya sama aja ya. Kalau bertobat jangan 310 ya. Ya, tadinya saya ngadep ke sini, balik arah. Ya, ini 180 derajat. Artinya tidak lagi berjalan di jalan hidup yang lama, tetapi berjalan di jalan hidup yang baru, yang sesuai maunya Tuhan. Singkat cerita, saya akhirnya ambil pekerjaan ini karena Tuhan yang bukakan buat saya. Ada satu masa 13 tahun yang lalu, di akhir tahun 2013 saya berdoa, Tuhan mau saya ngapain dengan hidup saya? Tuhan mau saya ngapain dengan mina saya? Saya terima Yesusnya waktu saya kuliah, tidak jauh dari umur Tian senior, nanti 3 tahun lagi, 18 atau 17 tahun. Tapi akhirnya saya kerja di pekerjaan ini, menjalani panggilan saya 13 tahun yang lalu. Karena saya berdoa, saya tanya, Tuhan mau saya lakukan apa dengan hidup saya? Tuhan jawab. Waktu itu umur saya baru 35, saya ada di persimpangan besar. Sampai hari ini saya belum menikah, tapi sudah dipastikan saya tidak akan punya anak. Ya, nih ibu-ibu, bapak-bapak paham lah umur biologis ya. Tidak mungkin. 35 tambah 13 sudah 40, saya 47 tahun ini. Tidak mungkin punya anak gitu. Kalau menikah masih mungkin, tapi tidak mungkin punya anak. Itu persimpangan besar. Kalau saya ambil pekerjaan ini berarti saya tidak, entah kenapa saya tahu waktu itu tidak ada anak di dalam kehidupan saya. Jadi saya ambil. Tapi saya lihat hari ini waktu saya siapkan bahan ini, itu talenta yang Tuhan percayakan sama saya. Apakah pekerjaan ini ditawarkan ke semua orang? Tidak. Tapi waktu saya ambil, berarti saya sedang memanfaatkan, menggunakan, berdagang dengan talenta itu. Kalau nggak hari ini saya nggak akan bisa berbagi dengan Bapak Ibu di sini. Minggu lalu saya baru di Papua, itu Indonesia Timur, ini Indonesia Barat, dari ujung ke ujung ya, dari ujung ke ujung. Tapi Tuhan pakai hidup saya untuk bisa membekali lebih banyak lagi hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak ibu pendeta atau para pekerja garis depan yang ada di ladang-ladang misi. Ini talenta yang saya terima, saya pakai, saya dagangkan supaya nanti waktu Tuhan kita kembali, saya bisa bilang terima kasih. Sekarang saya kembalikan, saya mintanya 5 lah ya, bukan 2 ya. Ini 5 yang Tuhan percayakan, saya kembalikan 10, menghasilkan 5
terima lagi. Saya nggak tahu sih hasilnya bagaimana, tapi nanti Tuhan yang bikin hitung-hitungannya. Bapak Ibu Pendeta, Pak Stephen, Bu Inov di sini juga Tuhan percayakan ini kan. Ini bentuk talenta ya. Amin. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu dipercayakan apa lagi. Anak-anak. Ini Mama Tian yang mana? Iya, ini Mama Tian. Oke. Anaknya berapa, Bu? 5. Oh, 5 talenta, Bu itu. 5 talenta. Ya, 5 talenta. Ada nggak yang anaknya 2? Ada kan? Nggak semua 5 kan? Ya, gitu. Macam-macam ya. Tuhan percayakan apa ke kita? Ya. Dan juga waktu, misalnya. Hari ini ada yang sudah pensiun? Atau ada yang ibu rumah tangga? Banyak ya. Kesannya punya banyak waktu atau sama sekali tidak punya waktu. Kalau orang di kerjaan kan sampai jam 5 mereka pulang ya. Mereka pikir waktu mereka dari jam 8 sampai jam 5 atau setelah jam 5 baru punya waktu. 24 jam kerja. Nah itu. Nah ini mindset ya. Bapak Ibu dipercayakan apa? 24 jam. Tapi bagaimana kita baginya? Itu talenta atau beban? Gitu ya. Itu kesempatan. Apakah semua punya kesempatan mengurus rumahnya? Tidak. No. Yang di kantor bilang tidak gitu ya. Misalnya yang kerja atau yang sekolah. Jadi itu pun juga adalah talenta. Gitu. Kesempatan, talenta, kemampuan. Kalau Bapak Ibu punya keahlian, ada keahlian apa di sini? Coba kita data Bapak. Sales, nah jago jualan. Baru ngucap dikit langsung orderan masuk. Iya, coba saya ngomong, nggak jadi beli. Ada apa lagi? Siapa? Apa? Ibu ini kan ibu rumah tangga. Tapi Tapi udah lebih pekerjaannya seperti lebih daripada orang yang berkantor atau PNS. Punya ternak, tapi juga dia mengembangkan talentanya di Loksan. Loksan itu Apa tuh? tempat pembuangan sampah. Oh, daur ulang. Tinggi. Iya. Oh. Jadi ibarat ada beberapa jenis konten seperti itu. Jadi mereka lihat situ mengambil nasi sisa untuk makanan ternak. Terus juga botol-botol bisa dipergunakan buat butut, plastik-plastiknya juga dipisah. Dan kalau bernasib baik bisa dapat emas juga. Dia tidak. Dan ada satu pengalaman begitu. Bonus ya Bu ya. Sudah ada karena memang sampah kan. Ya. Bisa orang Untuk ketelitian ya, tapi ada keahlian untuk memisahkan, penelitian, untuk memanfaatkan ulang. Ya. Kalau di Jawa banyak yang terkenal sekarang ekoenzim. Ya. Dari kulit-kulit buah-buah, sisa-sisa sayur, tapi yang organik ya, maksudnya sayur-sayur aja, sayur-sayur sama buah-buah itu mereka pisahin, dibuat bisa jadi pupuk, bisa jadi buat bersihkan lantai. Tapi kalau mereka mau bikin khusus dari buah yang utuh ya, bukan sampah, itu bisa diminum gitu, buat kesehatan. Nah itu juga keahlian, itu juga talenta. Kesempatannya, apakah semua punya kesempatan kayak ibu ini? Tidak. Tempat kerjanya lain-lain ya. Jadi mari kita lihat sebenarnya kita punya apa. Ada nggak orang yang nggak dikasih? Nggak ada semua dikasih. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi Tuhan kasih pelajaran sama kita, bukan masalah berapa banyaknya, bukan masalah berapa hasilnya, tetapi marilah kita coba. Marilah kita manfaatkan, marilah kita hargai, marilah kita pergunakan dan lipat gandakan. Nah, yang saya mau bagi ke Bapak Ibu, punya harapan di dalam Tuhan. Tadi waktu saya nyanyi ya, apa sih bedanya harapan kita hari ini? Ya, sama-sama Yesus nih. Tapi hari ini kita sadar kita punya yang satu apa tadi? Mina ya, apa tuh? Kasih karunia, kehidupan di dalam Tuhan. Supaya hari ini tidak perlu lagi dikejar-kejar rasa berdosa ya. Apapun masa lalu kita, Yesus sudah tebus. Ada nggak orang lain yang bisa ngomongin kita lagi? Dasar kamu penjudi, atau kamu kan dulu suka pukul anak. Tuduhan-tuduhan itu jangan lagi kita dengar ya. Karena kita semua punya masing-masing
satu mina, kasih karunia. Sama gak jatahnya? Sama. Sama. Dan setiap dari kita punya talenta, kemampuan, kesempatan, waktu. Mungkin ada yang masih 30 tahun lagi hidupnya. Mungkin masih ada yang lebih banyak lagi di tiang-tiang ini kan. Masih jauh di depan. Mari ketika kita punya pengharapan, kita tidak lupa kita punya hidup di dalam Tuhan dan juga punya talenta itu. Saya menutup rangkaian bulan ini, waktu becoming menjadi, Bapak Ibu nih sudah jadi kupu-kupu semua ya, sudah punya hidup yang baru kan. Jadi kupu-kupu yang satu melakukan serbuk silang untuk buah-buahan misalnya, ada juga yang serbuk silang untuk bunga-bungaan, ya kan, lain-lain tempatnya. Ibu ada di apa tadi, Loksum ya? Loksam. Ibu ada nama apa sih di sini? Jadi tahu semua istilah-istilah Sumatera Utara ya. Ibu di rumah, ada yang di sekolah? Ada. Guru? Nah, ada juga. Oh ya, ini masih jadi pelajar. Kamu pun punya talenta, Oh, ada guru, ada dokter, perawat. Sebentar lagi datang. Sebentar lagi datang. Karena saya tahu banyak orang Sumatera Utara suka jadi apoteker, perawat, ya. Ada yang di toko berdagang. Oh, ada sales ya, kan, di dunia perdagangan. Ada yang di dunia kerohanian. Semua punya tempatnya masing-masing. Mari berakar. Berakarnya, kalau pohon besar berakar, apa saja keuntungannya? Menghasilkan buah. Menghasilkan buah, yang mau ditunggu buah. Apalagi? Kuat dari badai. Kuat dari badai. Apa keuntungannya buat sekelilingnya? Tempat berteduh. Berkatnya apa? Tempat berteduh, ya. Entah apalah hasilnya kita. Ada kan pohon yang tidak keluar buah, bukan buah-buahan ya, tapi dia bisa jadi tempat berteduh. Terus ranting-rantingnya ada apa biasanya? Burung-burung. Ada burung-burung bersarang tinggal ya, macam-macam ya. Mari Bapak Ibu, diper itu becomingnya Bapak Ibu masing-masing lain-lain. Bapak Ibu jadi kupu-kupu model apa? Becomingnya tetap diper, bukan tetap ya, bahkan semakin mendalam di dalam iman, di dalam kasih, kerendahan hati, dan juga pengharapan tadi itu. Jadi waktu nyanyi bukan tunggu Tuhan selamatkan lagi, Tuhan sudah selamatkan, tapi bagaimana kita melangkah makin lama makin maju, makin serupa dengan Kristus. Yang saya mau bagikan, mari kita melangkah dengan kesetiaan ya, memaksimalkan apa sih yang Tuhan percayakan, sampai entah kita pulang ke sorga atau Yesus datang kembali ya. Mari kita baca sama-sama Efesus 3:20-21 bacaan kita ya. 1, 2, 3. Bagi Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dia kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu semakin akrab dengan Kristus, semakin dalam pengharapan ya, dalam pengharapan yang sejati terlihat waktu kita setia mengelola apa yang Tuhan percayakan. Ya. Dan saya berdoa itu turun-temurun, bukan cuma generasi kita, tapi anak cucu yang berikutnya, anak cucu jasmani, anak cucu rohani, bahkan sampai orang-orang sekeliling kita, apalagi yang guru, yang memang pelayanannya generasional ya, itu ada turun-temurun berkat yang turun terus-menerus. Mari kita tutup dalam doa. Oke. Bapak, kami bersyukur Tuhan yang hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami bisa doakan, kami bisa pikirkan. Kami bersyukur Tuhan, ketika Engkau mati di kayu salib, ada kehidupan baru yang Tuhan kasih. Kami semua adalah hamba-hamba Engkau yang dapat satu mina itu. Kami punya satu mina yang sama. Kami punya hidup yang baru di dalam Engkau. Kami punya penebusan yang sejati di dalam Engkau, yang memampukan kami sekarang untuk bisa terhubung lagi sama Tuhan. Kami nggak perlu kejar-kejar penebusan dosa kami. Kami nggak perlu lakukan kebaikan hanya untuk keselamatan kami. Hari ini Bapa, kami mau bersyukur buat setiap talenta, kemampuan, sumber daya,
Tuhan berikan keahlian. Ada yang pintar berhitung, ada yang pintar musik, ada yang pintar bernyanyi, ada yang fisiknya baik, jago olahraga. Kami bersyukur Tuhan setiap talenta yang Tuhan kasih. Bapak ajar kami Tuhan, ketika kami menyadari apa yang jadi talenta kami mau jadi hamba-hamba yang baik, yang setia, yang mengusahakan apa yang Tuhan kasih. Apa yang Tuhan kasih kepada kami hari ini. Hari ini tidak sama dengan 5 tahun yang lalu, tidak sama dengan hari kemarin, mungkin juga nggak sama dengan apa yang akan terjadi 2 tahun lagi. Hari ini ajar kami Bapak untuk kami setia mengelola apa yang Tuhan kasih hari ini. Kami bersyukur buat tempat ini, buat gereja ini, buat Bapak Ibu Pendeta. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur nggak ada yang kebetulan di dalam rancangannya Tuhan. Kami tahu kalau kami ketemu hari ini, kalau kami bisa duduk di sini hari ini, ada rancangan Tuhan. Kami berdoa penggenapannya, pemenuhannya ada di dalam rancangan Engkau, dan Tuhan ajar kami bisa mengerti. Kami lihat Bapak, bangku-bangku ini memang sudah penuh hari ini, tetapi kami rindu Bapak, ada orang-orang baru juga Tuhan yang belum bangku-bangku ini. Bapak, hari ini masih panjang, mungkin kami bisa lakukan beberapa kali ibadah. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk segala penduduk tempat ini Tuhan, biar nama Engkau yang mereka sebut Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kerinduan mereka, kekekalan yang Tuhan taruh di dalam hati mereka. Mungkin ada dari keluarga kami, hari ini kami berdoa Bapak, kami bisa datang sama-sama dengan mereka. Bukan cuma kami Tuhan yang punya mina, mereka juga punya bagian mina mereka Tuhan. Tapi mereka harus tahu siapa Tuhan mereka, siapa Tuhan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan hanya ke dalam nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.